Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Raja Salma dari kelas 10 MIA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Jadi yang pertama, kita harus tahu apa sih itu pergaulan bebas? Jadi pergaulan bebas adalah satu di antara bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Dalam pergaulan tentunya ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, baik batasan berdasarkan jenis kelamin, budaya, suku, agama, dan lainnya. Dan ada juga dalil yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas, yaitu pada Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31 dan hadis riwayat At-Tabrani. Jadi ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat 31, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dari sini Allah menjelaskan kepada hambanya untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, apalagi kepada yang bukan mahramnya. Untuk hadis riwayat At-Tabrani, yaitu yang artinya, sesungguhnya andai kepala seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal atau bukan mahram. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi dari hadis ini kita juga harus belajar bahwa kita tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan hal yang tidak baik bagi umat Islam, juga bagi umat manusia. Nah, pergaulan bebas ini juga menyebabkan dampak negatif, yaitu salah satunya zina yang sangat dilarang dalam agama Islam. Baik, kita ke yang pertama, yaitu pengertian zina. Pengertian zina, kata zina berasal dari zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi di sini zina itu tidak boleh ya dalam agama Islam. Oke, lanjut ke hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama itu menyepakatkan bahwa hukum zina itu adalah haram karena yang sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32, yaitu yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jadi menurut pandangan ulama-ulama itu hukum Islam, jadi zina itu merupakan perbuatan keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Jadi kita masuk ke kategori zina. Kategori zina dibedakan menjadi dua, yaitu ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan merupakan pezina yang sudah balik, merdeka, berakal, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan ini adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Auzubillahi min dzalik ya. Terus yang kedua yaitu ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina terbagi menjadi dua, yaitu ada didera atau dipukul sebanyak 100 kali, yaitu bagi pezina ghairu muhsan. Ini sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan bahwa di situ baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hal zina akan didera sebanyak 100 kali. Selanjutnya yaitu ada dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai.
Zina ini merupakan perbuatan yang berdampak negatif. Ada pula dampak-dampak negatifnya, yaitu yang pertama mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Nasab itu keturunan. Jadi keturunan itu tidak akan menjelas kalau misalnya kita berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Terus selanjutnya yang keempat ada anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Dan yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Dan ada pula dalil atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis mengenai larangan perbuatan zina, yaitu pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan hadis riwayat Ahmad. Ada pula Quran Surat Al-Isra yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ada pula hadis riwayat Ahmad yang berbunyi an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imratin laisa ma'aha zu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu ada penerapan dalam pergaulan dalam sehari-hari yang baik, yaitu yang pertama menjaga pergaulan yang sehat, yang kedua menjaga aurat, yang ketiga menjaga pandangan, yang keempat menjaga kehormatan, yang kelima meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Jadi perilaku-perilaku tersebut dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita untuk mendapatkan pergaulan yang sehat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.